Baik, yang pertama ada latar belakang. Pada tahun 2017 diawali dengan aturan baru bahwa harga penutupan saham bukan ditentukan dari transaksi terakhir di bursa, melainkan melalui proses pembentukan pada harga penutupannya. Hal ini mengharuskan Bursa Efek Indonesia atau BIE melaksanakan proses pembentukan harga penutupan indeks harga saham gabungan. Kemudian dengan mekanisme pre-closing dan post-close trading session, aturan ini menghitung harga penutupan berdasarkan order dari value transaksi paling banyak selama periode pre-closing pukul 15.50 sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian perdagangan terhenti sesaat pukul 16 sampai pukul 16.04 WIB untuk melakukan proses harga penutupan. Kemudian dibuka kembali sesi perdagangan pukul 16.04 sampai dengan 16.15 WIB, sehingga pada periode ini broker bisa memasukkan order beli dan jual berdasarkan harga penutupan. Baik, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada mengetahui mekanisme pembentukan harga saham penutupan atau disebut dengan pre-closing. Yang kedua ada menganalisa penggerakan harga saham PT Bank BCA Tbk sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Yang ketiga ada perbedaan harga saham penutupan PT Bank BCA sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui mekanisme pembentukan harga saham penutupan pre-closing. Yang kedua ada untuk menganalisa pergerakan harga saham PT Bank BCA Tbk sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Yang ketiga ada untuk perbedaan harga saham penutupan PT Bank BCA Tbk sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Bab 2 pembahasan. A. Mekanisme pembentukan harga saham penutupan saat pre-closing. Pembentukan harga saham penutupan saat pre-closing hanya berlangsung untuk perdagangan pasar reguler. Perdagangan dilakukan selama jam perdagangan setiap hari di bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Mekanisme pembentukan harga saham saat pre-closing yaitu dimulai pada pukul 15.50 sampai dengan 16.00. Saat itu, anggota bursa memasukkan penawaran jual dan permintaan beli. Setelah itu, tepat pada pukul 16.00 sampai dengan 16.04, pasar berhenti dan Jakarta Automated Trading System melakukan pembentukan harga dengan memperjumpakan penawaran jual dan permintaan beli yang telah dilakukan oleh anggota bursa berdasarkan volume transaksi yang terbanyak. Jeda waktu 4 menit tersebut teridentifikasi saat pre-closing. Setelah harga penutupan telah dibentuk, perdagangan bursa berjalan kembali secara otomatis, namun menggunakan harga yang telah dibentuk saat pre-closing berdasarkan price dan time priority. Analisa pergerakan harga saham PT Bank BCA terbuka sebelum dan sesudah peraturan pre-closing. Pergerakan harga saham PT Bank BCA terbuka yang diamati meliputi periode aturan pre-closing 2014 dan 2017. Kedua periode aturan ini dipilih untuk mengungkapkan bagaimana gerakan harga saham PT Bank BCA terbuka saat sebelum aturan pre-closing. Oktober sampai Desember 2013 dan Oktober sampai Desember 2016. Kemudian, saat sesudah aturan pre-closing Januari sampai Maret 2014 dan Januari sampai Maret 2017. Berikut penulis ikhtisarkan beberapa perbedaan penurunan harga saham dan IHSG
sebelum dan sesudah aturan pre-closing 2014 dan 2017 sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa akhir tahun 2013 atau pada aturan pre-closing 2014, di mana saat proses pre-closing, perubahan harga saham penutupan tidak terlihat di sistem JATS atau pada layar incoming order. Terdapat jeda 10 menit saat sesi pre-closing. Periode Oktober 2013 sampai Maret 2014, harga saham PT Bank BCA mengalami 22 kali penurunan harga saham sebelum aturan menjadi 17 kali penurunan harga saham sesudah aturan. Sementara kenaikan volume perdagangan yang berpotensi merupakan praktik marking the close sebelum aturan sebanyak 13 kali menjadi 6 kali. Pada aturan pre-closing 2017, di mana saat proses pre-closing perubahan harga saham penutupan telah terlihat di sistem JATS atau pada layar incoming order. Terdapat jeda 4 menit saat sesi pre-closing. Periode Oktober 2016 sampai Maret 2017, harga saham PT Bank BCA terbuka tercatat mengalami 21 kali penurunan harga saham sebelum aturan menjadi 13 kali penurunan harga saham sesudah aturan. Sementara kenaikan volume perdagangan yang berpotensi merupakan praktik marketing the close sebelum aturan sebanyak 9 kali menjadi 7 kali. Berdasarkan gambar tersebut, bahwa ciri atau kriteria harga saham penutupan mengalami penurunan. IHSG turun diikuti oleh kenaikan volume transaksi perdagangan saham yang naik dari hari sebelumnya di tanggal yang sama saat harga saham suatu anggota bursa turun, dan IHSG juga turun. Dari gerakan harga saham tersebut, patut diduga bahwa PT Bank BCA terbuka melakukan praktik marking the close. Namun demikian, kecurigaan terhadap PT Bank BCA terbuka tidak cukup untuk menggiring opini IHSG turun karena transaksi dari salah satu anggota bursa saja. BAI juga telah memanggil PT Bank BCA terbuka untuk klarifikasi apakah benar PT Bank BCA terbuka melakukan praktik marking the close. Namun, sampai saat ini tidak ada dampak atau kejelasan pasca klarifikasi tersebut, atau kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan IHSG turun, dan hal tersebut bukan berasal dari PT Bank BCA semata. C. Perbedaan harga saham penutupan PT Bank BCA, TBK sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Uji berikut ini merupakan bentuk pengujian uji beda dalam hal ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan harga saham penutupan PT Bank BCA, TBK sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Uji beda diawali dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas dengan gambar atau p-plot. Uji normalitas dengan gambar bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal. Karena terdapat dua kelompok sampel, yaitu periode sebelum dan periode sesudah, maka uji normalitas disesuaikan dengan pembagian kelompok tersebut. Kelompok data sebelum aturan pre-closing. Kelompok data sebelum aturan pre-closing meliputi data periode Oktober 2013 dan 2016 sampai Desember 2013 dan 2016. Yang menjadi indikator X adalah data sebelum aturan pre-closing, sementara indikator Y adalah selisih, yaitu kelompok data sesudah aturan dikurangi kelompok data sebelum aturan. Pada gambar di bawah output, uji normalitas p-plot. Teridentifikasi bahwa data sebelum aturan terdistribusi normal karena data menyebar di sekitar garis diagonal. Kelompok data sesudah aturan pre-closing. Kelompok data sebelum aturan pre-closing meliputi data periode Januari 2014 dan 2017 sampai Maret 2014 dan 2017. Yang menjadi indikator X adalah data sesudah aturan pre-closing, sementara indikator Y adalah selisih, yaitu kelompok data sesudah aturan dikurangi kelompok data sebelum aturan. Output ini normalitas p-plot
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Uji normalitas dengan Kolmogorov syndrome. Berdasarkan gambar P-plot tersebut di atas, secara sederhana terlihat bahwa data harga saham sebelum dan sesudah terlihat distribusi dengan normal. Namun, untuk memastikan gambar tersebut secara kuantitatif memang distribusi dengan normal, maka penulis melakukan uji normalitas melalui tes one simple Kolmogorov syndrome. Hasil tes Kolmogorov syndrome terdapat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel di bawah diketahui hasil ACMP SIG 2 Tilot yang menunjukkan nilai 0,075. Nilai ini jika dibandingkan dengan signifikasi alfa 5%, maka 0,075 lebih besar dari 0,005, sehingga dipastikan bahwa data harga saham sebelum dan sesudah aturan pre-closing telah didistribusikan dengan normal. Uji beda dengan Pirate test. Tahap selanjutnya yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara harga saham sebelum dan sesudah aturan pre-closing dengan cara melakukan uji Pirate test. Uji Pirate test dipilih karena data harga saham sebelum dan sesudah aturan pre-closing merupakan data dengan dua sampel yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Dalam uji beda dengan Pirate tester, dapat 3 macam uji yang dilakukan. Seterusnya, uji Pirate sampel statistik. Pada output ini diperlihatkan statistik deskriptif dengan nilai mean atau nilai rata-rata dari dua sampel, yaitu nilai mean sebelum adalah 12.662.000 dan nilai mean sesudah adalah 12.947.000. Pada N ada jumlah data 42, yaitu sebanyak 123 data harga saham harian milik PT Bank BCA. TBK menunjukkan standar deviasi yang merupakan jarak rata-rata antara harga saham dengan rata-rata saat sebelum aturan pre-closing, yaitu sebesar Rp2.580.050 dan saat sesudah aturan pre-closing yaitu sebesar Rp2.745.051. Uji Pirate Sample Correlation. Uji selanjutnya adalah melihat seberapa besar hubungan antara data sebelumnya dan sesudah aturan pre-closing. Terlihat pada tabel di bawah. Uji korelasi ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara harga saham sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Terlihat tingkat signifikansi bernilai sig 0,000. Ini berarti nilai ini lebih kecil dari alfa 5%, sehingga dapat diartikan terdapat hubungan antara sebelum dan sesudah pada harga saham PT Bank BCA Tbk. Uji Pirate Simple Test. Uji Pirate Simple Test dimaksudkan untuk memberikan simpulan apakah HO diterima atau ditolak, yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara harga saham penutupan sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Hasil uji Pirate Simple Test menunjukkan besaran nilai signifikansi sebesar sig 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang nyata antara harga saham sebelum dan sesudah aturan pre-closing. Jika ACMP SIG 2 Tilot lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Dan jika ACMP SIG 2 Tilot lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Berdasarkan statistik diketahui nilai ACMP SIG 2 Tilot bernilai 0,000 adalah lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan dari hipotesa yang diajukan
maka HO diterima. Artinya ada perbedaan antara harga saham penutupan sebelum dan sesudah. Aturan pre-closing PT Bank BCA, TBK, atau ada pengaruh aturan pre-closing. Pre-closing. Terdapat harga saham pada PT Bank BCA, TBK. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karin 2013 yang menunjukkan ada perbedaan harga saham penutupan sebelum dengan sesudah. Aturan pre-closing. Perusahaan dengan saham Blue Chip LQ45 sebagai anggota Bursa Efek yang melaksanakan aturan pre-closing 2014 pada saat itu. Terima kasih. Bab 3 penutupan. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa terdapat hubungan antara penurunan harga saham dengan IHSG serta volume perdagangan saham, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada aturan pre-closing 2014, di mana saat proses pre-closing perubahan harga saham penutupan tidak terlihat di sistem GATS atau pada layar incoming, orderan terdapat jeda 10 menit saat sesi pre-closing berlangsung. Sedangkan dalam aturan pre-closing 2017, saat proses pre-closing, perubahan harga saham penutupan terlihat di sistem GATS atau pada layar incoming, order, dan terdapat jeda 4 menit saat sesi pre-closing berlangsung. Jeda inilah yang dianggap berpotensi sebagai dugaan praktik marking the close yang dilakukan oleh beberapa anggota bursa. Yang berikut, aturan pre-closing 2014 menunjukkan harga saham PT Bank BCA TBK mengalami 22 kali penurunan harga saham saat sebelum aturan. Jika gerakan saham ini diamati sesuai dengan ciri-cirinya, terkesan bahwa PT Bank BCA Tbk ketika aturan ini dirilis seperti patuh pada aturan tahun 2014, di mana gerakan saham yang dianggap tidak wajar mengalami gerakan turun. Gerakan turun ini patut diduga sebagai bentuk kepatuhan pada BEI ketika aturan ini diberlakukan. Sementara kenaikan volume perdagangan yang berpotensi merupakan praktik marking the close sebelum aturan sebanyak 13 kali. Ini menjadi 6 kali sesudah aturan diberlakukan. Gerakan turunan ini menjadi sikap boker PT BCA TBK yang penuh kehati-hatian pasca aturan 2014 diterapkan. Saran yang pertama, pemaparan pada bagian simpulan menunjukkan beberapa kelemahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu, penulis mengajukan saran sebagai berikut. Sebaiknya para pelaku pasar modal dalam hal ini anggota untuk patuh pada aturan pre-closing 2017 yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, diharapkan kepada para broker dari anggota Bursa Efek untuk tidak melakukan praktik marking pada saat sesi penutupan tetap bergerak ke arah positif. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan serta mengembangkan penelitian ini pada sampel anggota bursa yang berbeda.